بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada sesi yang kedua ini, sebagaimana yang telah disebutkan, kita akan menjelaskan tentang sebab-sebab yang merupakan sumber munculnya perbuatan atau aksi terorisme. Dan saya telah sebutkan bahwa aksi-aksi teror yang terjadi itu dipicu oleh berbagai sebab. Dan mungkin kalau diglobalkan, dia kembali kepada tiga hal. Hal yang pertama, ini kembali kepada diri pelaku teror tersebut. Iya. Pada dirinya kadang ada bentuk kejahilan atau pemahaman yang keliru, ataupun dari bentuk kelainan yang menyebabkan ia melakukan aksi-aksi teror tersebut. Iya. Ini kita berbicara dalam skala aksi teror secara umum. Kemudian sebab yang kedua, mungkin bisa dikatakan bahwa sebab-sebab tersebut juga kembali kepada lingkungan masyarakat yang dia tinggal di dalamnya. Ya. Karena kondisi sebuah negeri, apalagi sedang bergejolak situasi tertentu atau kerusakan tertentu, maka kadang memicu munculnya aksi-aksi teror. Kemudian sebab yang ketiga, ini kembali kepada faktor eksternal, kaitannya berupa makar-makar dari musuh yang digambarkan kepada umat Islam, atau bentuk kezaliman, penindasan yang terjadi sehingga muncullah aksi-aksi tersebut. Iya. Ini pembicaraan berkaitan dengan masalah sebab, dan saya sudah tekankan bahwa kita di dalam pembahasan ini akan memfokuskan pada aksi-aksi teror yang dikaitkan dengan agama.
Ya. Apa yang memicu dan menyebabkan munculnya aksi-aksi tersebut sehingga keluar pemahaman-pemahaman yang keliru dan melahirkan perbuatan teror yang telah banyak kita saksikan. Nah, di sini mungkin saya akan meringkas beberapa sebab penting yang saya harapkan bisa menjadi gambaran untuk kita semua. Kemudian yang terpenting dari maksud menjelaskan sebab-sebab ini, kita berhati-hati, jangan sampai terjatuh di dalamnya. Kemudian yang kedua, agar supaya kita mampu mengambil langkah penyelesaian, langkah penyelesaian menghadapi fitnah terorisme ini. Maka sebab pertama yang ingin saya sebutkan di sini, yang merupakan sumber munculnya aksi-aksi terorisme, yang pertama adalah jauhnya orang yang menisbatkan perbuatan terorisme tersebut kepada Islam, jauhnya mereka dari tuntunan syariat. Iya. Sebab andai kata mereka memahami syariat secara benar dan mereka mempelajari syariat ini secara utuh dan sempurna, maka pasti tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan tersebut, apalagi menisbatkannya kepada Islam dan kaum muslimin. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, mengikuti petunjuk itu adalah sebab keberuntungan, dan siapa yang berpaling darinya itu adalah sebab kesengsaraan dan jalan kesesatan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Allah jamin tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dan siapa yang berpaling dari zikri, dari tuntunanku, dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini akibat berpaling dari tuntunan dan aturan agama, tidak menerapkannya di dalam kehidupan. Ya. Tidak menerapkannya di dalam kehidupan. Ini akan mengakibatkan turunnya musibah, malapetaka, kesengsaraan, ujian dan cobaan. Ya. Dan apa yang kita hadapi dalam masalah terorisme ini adalah bagian dari ujian dan cobaan. Kemudian jauhnya kaum muslimin dari tuntunan syariah, ini akan mengakibatkan munculnya berbagai bentuk bidah, keyakinan yang rusak. Dan ini sangat berpotensi untuk menimbulkan perpecahan, pertikaian. Demikian pula, tidak berpegang dengan syariat akan menimbulkan kemungkaran dan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak membawa kebaikan untuk manusia. Ini sebagian penjelasan akibat kerana jauh dari tuntunan agama. Jauh dari tuntunan agama. Maka termasuk pemahaman yang salah kalau mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan teror tersebut, mereka adalah orang yang menguasai agama, tetapi penguasaannya terhadap agama menyebabkan mereka ekstrim. Ini adalah salah paham. Justru karena mereka tidak paham agama,
jatuh di dalam perbuatan yang salah. Iya. Andai kata kembali kepada agama secara benar, Islam ini sebagaimana yang telah kita terangkan sebagian dari sifat-sifatnya, itu pasti membawa kebaikan bagi manusia. Iya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mungkin sebab yang kedua ini kadang bisa dimaknakan kepada sebab yang pertama, cuman saya ingin menjelaskan perkara lebih terarah. Sebab yang kedua adalah jahil terhadap rincian tuntunan syariat. Iya. Syariat kita ini adalah sebuah tuntunan yang lengkap. Aturan-aturan yang telah sempurna. Ya. Maka mengambil sebagian dari syariat, hanya mempelajari sebagian, jahil akan sebagian yang lainnya, ini akan mengakibatkan kerancuan-kerancuan di dalam memahami agama. Ya. Dan inilah yang memicu terjadinya perbuatan-perbuatan yang keliru di atas namakan agama. Perbuatan-perbuatan keliru di atas namakan agama. Dan ini bukan di dalam masalah terorisme saja, di dalam banyak masalah. Ya. Nah, melakukan sebuah kesalahan kadang di atas namakan dengan nama amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kadang dikemas seperti itu. Kadang dia jatuh dalam sebuah kesalahan itu dia sebut sebagai tauhid. Padahal sebenarnya bukan tauhid. Ya. Ini karena tidak mengerti rincian tuntunan syariat di dalam masalah tersebut. Ya. Sama seperti yang saya gambarkan tadi berkaitan dengan masalah jihad. Seorang yang diseru dan diajak, ya, diberi iming-iming, ya, kamu mati pasti akan mendapatkan surga, yang mereka istilahkan dengan nama pengantin. Ya. Sudah pasti menjadi pengantin di surga. Ini bagian dari syariat, tapi orang yang mendengarkannya hanya mengambil satu sisi dan dia tidak mengetahui rincian syariat jihad itu secara keseluruhan. Akhirnya ia salah melangkah dan salah menempatkannya. Iya. Dia adalah perbuatan yang tercela di dalam syariat. Perbuatan yang tercela di dalam syariat. Dan Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan yang seperti ini. Karena itu pernah datang kepada beliau SAW atau ke rumah beliau 3 orang. Nabi tidak ada di tempat. Mereka bertanya ke istri-istri Nabi SAW, bagaimana kehidupan Rasulullah, ibadahnya. Maka 3 orang ini menganggap bahwa ibadah mereka selama ini sangatlah kurang. Ya. Ini kesadaran muncul. Mereka menyadari ada kekurangan. Setelah kesadarannya muncul, semangatnya meningkat. Saya perhatikan, tatkala semangat tidak dibangun di atas tuntunan syariat. Salah seorang dari 3 ini berkata, adapun saya akan sholat 1 malam suntuk setiap hari, tidak akan tidur selama-lamanya di waktu malam. Akan dihidupkan dengan qiyamul lail. Saya yang semangat melakukan ibadah. Orang yang kedua berkata, adapun saya akan puasa setiap hari, tidak akan berbuka selama-lamanya. Adapun yang ketiga, dia berkata, adapun saya tidak akan menikah dengan perempuan selama-lamanya. Yang mau sibuk dengan ibadah saja, namun terganggu. Perhatikan, kesadaran, setelah itu muncul semangat, tapi karena tiba dibangun di atas tuntunan ini berlebihan. Bagaimana Nabi menanggapi?
ucapan tiga orang ini? Maka disebutkan dalam sebuah riwayat ketika dikabarkan hal tersebut kepada beliau, maka Nabi keluar, kemudian berdiri di atas mimbar. Kemudian beliau berkata, ya, beliau kisahkan tentang tiga orang yang datang, berucap begini dan begini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ama inni atqakum lillahi wa akhsyakum bih." Ketahuilah bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Ya. Tapi saya di malam hari, saya sholat malam dan saya juga tidur. Saya di siang hari, saya puasa dan kadang saya berbuka. Ada puasa dan ada berbukanya. Tidak puasa setiap hari. Dan saya nikah dengan perempuan, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau bersabda, "Faman raghiba an sunnati, falaysa minni." Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk dari saya. Perhatikan, Nabi menyatakan dengan pernyataan yang tegas, orang yang melakukan amalan tidak mencocoki sunnah, tidak mencocoki tuntunan syariat dalam ibadah yang dia lakukan, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Iya. Maka demikianlah seluruh perkara dalam peribadatan ini, dalam keagamaan kita, amalan apa saja yang dilakukan tidak dibangun di atas sunnah Nabi, tidak mencocoki sunnah, maka amalan itu tidak diterima. Iya. Amalan itu tidak akan diterima. Maka dari sini sangat penting sekali seorang itu mempelajari agama. Ya, mengetahui kedetailan pembahasan. Apalagi pembahasan jihad. Ya. Pembahasan jihad. Sebab ini pembahasan beda dengan bab muamalat, ya, yang terkandung di dalamnya hanya terdapat muawabat, saling tukar menukar, atau tabarruat, saling memberi atau menerima. Ini babnya adalah bab berkaitan dengan al-mutlaqat, pengorbanan. Ya. Ada sesuatu yang harus dia korbankan. Ini perkara bukan perkara sembarangan. Berkaitan dengan darah, berkaitan dengan nyawa yang cuma satu. Apakah dia diberi, dilayangkan di atas ketaatan atau tidak? Ini masalah detail. Ya. Ini adalah permasalahan detail. Karena itulah di dalam membahas penentuan apakah sekarang disyariatkan jihad atau tidak, itu bukan tugas semua orang. Bukan penilaian semua orang. Bahkan di kalangan alim ulama, ia bukan tugas seluruh ulama. Hanya ulama tertentu saja yang punya kapasitas dan kelayakan di dalam berbicara pada hal tersebut. Ya, karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam sela-sela pembicaraan beliau membahas masalah jihad, kata beliau al-khulasatu fi misli hadhihi al-daqa'iq, kesimpulan dalam kedetailan jihad seperti ini, ya. Kata beliau al-bahthu fihi min khasa'isi ahli al-ilm, min khasa'isi atau min wadhifati khawasi ahli al-ilm. Membahas perkara-perkara seperti ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu dari tugasnya orang khususnya para ulama. Bukan seluruh ulama, orang khususnya para ulama. Dan ini ucapan yang sangat tepat. Ya, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhu." Ya. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung rasa aman ataupun rasa takut. Ya. Sebab perkara itu beraneka ragam. Ada perkara disampaikan biasa saja, tidak berbahaya. Tapi ada perkara ini kaitannya dengan maslahat umum. Maslahat umum. Apakah mengandung keamanan
Ya, sebab kalau misalnya disampaikan sesuatu yang sifatnya umum, semuanya bergembira, kadang akan muncul kelalaian yang membuka celah untuk memasukkan kejelekan di tengah kaum muslimin. Maka mengirim masalah yang seperti ini, memberitakannya, menyampaikannya, itu tidak harus langsung dikabarkan. Jelas? Demikian pula, apalagi kalau hal yang berkaitan dengan rasa takut. Ya, tidak sembarang menyampaikan. Dan ini ayat sebab turunnya, supaya kita lebih mengerti memahami ayat, sebab turunnya ini teguran untuk para sahabat. Tatkala mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Nabi menceraikan apa? Istri-istrinya. Ya, Nabi menceraikan istri-istrinya, ini kesedihan bagi umat, kan begitu? Ya. Disebarkan. Maka yang terjadi, Umar bin Khattab datang ke masjid, setiap orang menangis di sudut masjid. Jelas? Maka Umar bertanya, di mana Rasulullah? Ya, di akhir dari kesimpulan dari hadis, beliau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar berbicara dengan Nabi, akhirnya Nabi tersenyum, ya. Sampai akhir hadis. Ayat ini turun menegur para sahabat apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, mereka langsung sebarkan. Mereka ditegur. Andai kata mereka kembalikan berita itu kepada Ar-Rasul. Perhatikan siapa yang berhak berbicara. Ar-Rasul atau kepada ulil amr, orang yang memiliki perkara, orang yang memegang perkara di antara mereka. Itu bukan semua yang memegang perkara, di antara mereka. Di antara mereka. Maka orang yang berilmu di antara mereka akan mampu mengambil petikan hukum tepat untuk keadaan. Ya. Apakah ini benar harus disampaikan atau tidak? Ya. Dan ini termasuk permasalahan pemberitaan untuk saat-saat ini. Ya. Ini harus dicermati, bukan masalah yang sepele, sebab mengandung makna menciptakan keamanan di tengah masyarakat. Sekarang misalnya yang kita biasa dengarkan, ya, dan dimaklumi dari siaran-siaran di televisi, ya, pemberitaan tentang berita-berita kriminal. Ya. Bagaimana ada seorang yang membunuh, kadang diceritakan kronologisnya, ya. Kadang dibawakan dalam bentuk praktek fiktifnya. Ini secara tidak langsung mendidik orang untuk apa? Belajar melakukan kriminal tersebut. Ya. Secara tidak langsung. Maka ini praktek salah. Dan para sahabat sangat peka dengan hal yang seperti ini. Dan inilah yang menyebabkan terciptanya keamanan di tengah mereka. Sambilkan satu sirah. Ya. Ketika tersebar di musim haji, ya, ada yang membicarakan tentang kekhilafaan Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah mendengar hal tersebut. Beliau ingin berdiri di atas mimbar menyampaikan kepada manusia di musim haji. Ya. Maka beliau didekati oleh Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Amr bin As termasuk ahli fikih para sahabat dan orang yang sangat cerdik. Beliau berkata kepada Umar, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ini tempat yang berkumpul di sini dan mendengarkan pembicaraanmu, ya, ada yang paham dan ada yang tidak paham. Ada yang orang terpelajar dan manusia secara umum. Kalau engkau berbicara di sini, ya, ucapanmu tidak akan mereka tempatkan pada apa yang engkau inginkan. Maka saya anjurkan setelah engkau kembali ke Madinah, engkau kumpulkan orang-orang yang berakal, engkau sampaikan kepada mereka, mereka menyampaikannya. Ya. Sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Maka Umar mengurungkan niatnya. Ini dari fikih. Ya. Bagaimana menjaga keamanan dalam perkara-perkara detail yang seperti ini. Ya. Jelas ya? Maka sekali lagi memahami agama, mengerti kedetailannya, ini adalah perkara yang penting. Dan jahil tentang rincian tuntunan agama, ini yang menyebabkan munculnya kerusakan-kerusakan. Termasuk akar terjadinya terorisme ini karena, ya,
pelakunya yang mengatasnamakan perbuatannya sebagai jihad, ia jahil akan rincian tuntunan syariat di dalam amalan tersebut, di dalam amalan yang dia lakukan. Ini sebab yang kedua. Ya. Sebab yang ketiga, adalah jauhnya dari tuntunan para ulama. Ya. Jauh dari ulama. Sebab yang ketiga. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk ulama kedudukannya. Ya. Untuk ulama dijadikan kedudukannya sebagai lentera bagi umat, hal yang dengannya umat ini terpelihara di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kalian tidak mengetahui. Ya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Berkah itu bersama orang-orang tua kalian. Ya. Tua di sini kembali kepada makna umur ataupun dalam makna tua bermakna dia lebih berilmu. Bermakna ia lebih berilmu. Ya. Ulama dijadikan sebagai lentera kebaikan bagi umat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, ya, kata beliau, "An-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabat an-nujum atas samaa ma tu'ad." Bintang-bintang itu adalah amanah, pengaman langit. Kalau bintang-bintang sudah pergi, akan datang kepada langit ini apa yang dijanjikan terhadapnya. Maksudnya apa yang akan menghancurkannya. Kemudian Nabi berkata, perhatikan beliau tatkala memberi contoh dengan bintang-bintang, ya, di langit. Ini penggambaran supaya kita memahami. Kemudian Nabi berkata, dan saya adalah amanatun fi ashabi, adalah pengaman di tengah para sahabat. Ya. Kalau saya telah pergi, ata ashabi ma yu'adun, akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan terhadap mereka dari kejelekan yang akan menimpa. Kemudian Nabi berkata, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku adalah para pengaman di tengah umatku. Kalau para sahabatku sudah pergi, ata ummati ma yu'adun, akan datang kepada umatku apa yang diancamkan terhadap mereka. Ya. Karena itulah kedudukan para ulama sangat besar, ya, di dalam syariat. Ya. Keberadaan mereka itu adalah kebaikan bagi umat. Hilangnya para ulama itu adalah tanda dekatnya hari kiamat. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidhu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad." Sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu, dicabut begitu saja dari hamba. Ilmu tiba-tiba dicabut hilang, tidak. Tidak begitu cara dicabutnya ilmu. Walakin yaqbidhu al-'ilm biqabdil ulama. Akan tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alimun, dalam sebuah riwayat, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sampai ketika tidak tersisa seorang alim pun, manusia pun menjadikan tokoh-tokoh yang jahil. Mereka bertanya kepada tokoh-tokoh itu. Mereka bertanya. Kalau tokoh-tokohnya ditanya mereka diam, selamat umat ini. Tapi ini masalahnya ditanya, mereka memberi fatwa. Orang-orang jahil ini memberi fatwa.
Mereka pun memberi fatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Apa hasilnya? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Iya. Maka ini termasuk sebab yang sangat besar untuk menjauhkan manusia. Iya. Menjauhkan manusia dari kebaikan dan jauhnya seorang muslim dari alim ulamanya, ini akan menyebabkan ia berjelek sangka terhadap agama dan akan menyebabkan menyimpangnya, akan menyebabkan dia menyimpang dari jalan yang lurus. Sebab ilmu agama itu diambil dengan metode talaqi, dengan cara bersambung, diambil dari guru. Tidak cukup dengan membaca sendiri. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, beliau menerima wahyu. Langsung mengambil dari Jibril. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selain membaca dan mempelajari, yang paling utama mereka membaca Al-Quran itu dari Rasulullah, dan Rasulullah membacakan kepada mereka, dan mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, semuanya dengan jalur pewarisan ilmu, mengambil dari ahlinya. Kalau alim ulama sudah dijauhi, maka tidak ada lagi yang tersisa di tengah umat ini. Sebab orang-orang yang berilmu lah yang mampu melihat situasi, keadaan. Belum terjadi fitnah tersebut, mereka sudah bicara. Sebelum Usama bin Laden mengumumkan dan meributkan masalah, membesar-besarkan tentang kejadian 11 September. Sebelum terjadi kejadian 11 September, Syekh Mukbil rahimahullah, Syekh Mukbil itu sudah berbicara tentang Usama bin Laden. Sebagai seorang alim, beliau sangat mengerti Usama bin Laden ini ancaman bagi umat. Dan ucapan beliau ini bukan disebarkan di Yaman saja, disebarkan di koran-koran sampai di koran Kuwait yang bernama Ra'yul Am memuat ucapan Syekh Mukbil. Kata beliau, "Abra'u ila Allah min Usama bin Laden." Saya berlepas diri kepada Allah dari Usama bin Laden. Sungguhnya orang ini, kata beliau, adalah kesialan dan malapetaka bagi umat. Ini beliau sudah tangkap dari apa? Awal kali Usama mulai kiprahnya, belum sampai sebesar kejadian 11 September. Walaupun kita tidak tahu siapa pelakunya, kita hanya menyampaikan di sini bahwa Usama bin Laden memuji kejadian tersebut dan menyebutkan siapa-siapa yang mati syahid di kejadian tersebut. Jelas ya? Demikian pula guru kami, Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Masih sebelum kejadian 11 September, beliau sudah menulis satu buku dengan nama Al-Irhab. Terorisme, dampak dan bahayanya terhadap umat. Beliau sudah tulis. Firasat para ulama melihat keadaan ini adalah perkara yang berbahaya. Mereka segera membuat tulisan untuk menjelaskan kepada umat. Dan demikianlah para ulama dari masa ke masa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita ibrah ini di Al-Quran? Tidakkah kita mencermati kisah Qarun? Kisah Qarun ketika dia keluar dengan pakaian kemegahannya, memfitnah manusia. Disebutkan di dalam surah Al-Qasas. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya. Bayangkan orang sekaya Qarun, ya, keluar dengan pakaian kemegahan. Qarun ini kunci-kunci hartanya saja tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Itu baru kunci-kunci hartanya. Ya, belum lagi hartanya. Ya, karena itulah setiap ada orang yang dapat harta temuan dinamakan sebagai harta apa? Harta Qarun. Ya. Dia keluar dengan pakaian kemegahannya. Perhatikan. Terjadi fitnah. Bagaimana fitnahnya? Berkata orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai, andai kata kami diberi, ya, mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Sungguh Qarun ini mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Ini fitnah. Tapi bagaimana sikap orang-orang yang berilmu melihat Qarun keluar seperti itu? Ya. Maka mereka berkata, qala alladziina utul ilm, dalam ayat disebutkan, berkatalah orang-orang yang berilmu, wailakum. Betapa kasihannya kalian, wahai orang yang ingin seperti Qarun. Betapa kasihannya kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beramal, beriman dan beramal salih. Wala yulqaha illa sabirun. Tapi tidak ada yang mampu bersabar, tidak ada yang mampu menerima hal ini kecuali orang yang bersabar. Lihat, ahlul ilm sudah mengingkari ketika terjadi fitnah. Belum nampak di sini, ya. Belum nampak kebenaran ahlul ilm. Tapi setelah itu disebutkan di dalam ayat, faqasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka kami tenggelamkan Qarun dengan seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Barulah setelah itu orang-orang yang kemarin ingin seperti Qarun berkata dan menyesali perbuatannya. Ya. Maka lihat di sini bagaimana ahlul ilm detailnya mereka memandang fitnah. Karena itulah kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim, wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Sungguhnya fitnah ini kalau datang, baru mau datang, seluruh orang yang berilmu mengetahui akan terjadi fitnah kalau ini masuk. Ya. Adapun orang-orang jahil nanti setelah fitnahnya pergi, sudah menimbulkan berbagai kekacauan, berbagai malapetaka, barulah mereka sadar, oh rupanya sedang fitnah terjadi. Ya. Rupanya sedang terjadi fitnah. Ya. Ketika terjadi kejadian 11 September, ya, banyak orang yang membicarakan ulama besar kita di masa ini, ya, mengkritik. Karena ulama besar kita di hari kejadian langsung mereka mengumumkan pengingkaran terhadap kejadian tersebut. Mengumumkan pengingkaran terhadap kejadian tersebut. Hari demi hari berlalu dan berlalu, barulah banyak orang sadar betapa pentingnya rujuk kepada ulama. Ya. Mereka memandang bukan dengan pandangan orang-orang yang tidak mengerti akibat dari sebuah perbuatan. Mereka orang yang sangat paham syariat dan sangat mengerti bagaimana pertimbangan-pertimbangan syariat dalam perkara tersebut dan apa akibat yang akan muncul. Iya. Kalau seorang sudah berpaling dan menjauh dari para ulama, ini akan mengakibatkan dia jatuh di dalam berbagai kesalahan. Ya. Dan termasuk kesalahan pokok di sini, orang-orang yang banyak memunculkan makna jihad dan jihad dengan persepsi yang salah yang kita sebutkan tadi, ini orang-orang yang jauh dari para ulama. Kalaupun mereka sebut nama alim yang mereka sebut sebagai alim, itu bukan ulama yang mereka sebutkan, bukan ulama. Iya. Tidak semua orang yang bisa membaca Al-Quran, kasih dalil, kasih hadis dikatakan sebagai alim. Tidak. Seorang alim adalah orang yang betul-betul memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Mereka menguasai Al-Quran, menguasai hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui maksud syariat dari tuntunan-tuntunan ini. Mereka mengenal bagaimana asar para as-salaf di dalam memahami agama tersebut. Kaidah-kaidah yang pasti tidak mungkin mereka keluar dari jalur di dalam memandangnya. Iya. Berbeda dengan orang-orang yang jauh dari para ulama. Hanya melihat sebagian dalil, baca buku, ya. Oh, saya tertarik ini
memang Amerika ini perlu dikasih pelajaran. Tidak apa-apa saya rela menjadi korban membunuh diri. Ya. Jangan dikira bahwa buku-buku yang tersebar itu tidak memberikan pengaruh. Pemikiran-pemikiran yang memuat anjuran-anjuran ini memberikan pengaruh yang sangat besar dan potensi. Ya. Jelas? Nah, kemudian di sini poin yang lain, sejumlah manusia dari orang-orang yang saya sebutkan tadi, mereka mempunyai gerakan-gerakan untuk menjauhkan umat dari ulama. Sengaja mereka menjauhkan umat dari apa? Dari para ulama. Sebab kalau umat sudah jauh dari para ulamanya, sudah mereka bebas, ya, untuk mengkondisikan umat sesuai dengan keinginannya. Maka ini pokok yang pertama. Sebab yang seberapa? Yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, ya. Sebab yang keempat dari sebab munculnya aksi terorisme. Sekali lagi kita masih membahas dalam skala perbuatan teror yang dikaitkan dengan agama. Ya. Sebab yang keempat adalah pembangkangan terhadap penguasa muslim. Pembangkangan terhadap penguasa muslim. Ya. Ini banyak pihak. Ya. Kalau kita berbicara tentang hal ini, mereka menuduh ahli sunnah secara umum sebagai antek-antek penguasa. Ya. Kadang bahasa-bahasa yang sangat tidak enak didengar. Ya. Kamus kebun binatangnya muncul semua. Dikatakanlah bahwa mereka adalah anjing-anjing penguasa, penjilat penguasa. Karena berbicara dan menyampaikan agama. Keharusan taat kepada penguasa muslim ini bukan ucapan seorang alim, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ulil amr adalah penguasa. Adalah penguasa menurut kesepakatan seluruh ahli tafsir. Kalaupun ada yang mengartikannya sebagai ahlul ilm, itu pengertian di satu sudut. Sebab kebanyakan penguasa di masa pertama semuanya adalah ahlul ilm. Ya. Jelas? Ini ayat dari Al-Quran. Dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa sangat banyak sekali. Iya. Sangat banyak sekali. Jumlahnya mutawatir. Iya. Kadang datang dalam bentuk kewajiban mendengar dan taat kepadanya. Isma'u wa ati'u. Dengar kalian dan taat kepada penguasa. Ya. Dan kadang datang dalam bentuk bersabar. Bersabar walaupun ia menzalimi kamu. Ya. Seperti kata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa ta'ah fil mansyati wal makrah. Ya. Fil mansyati wal makrah. وعلى أثرة علينا في اليسر والعسر وفي المنشة والمكر وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Fil usri wal yusur, dalam keadaan susah maupun sulit, dalam keadaan sulit maupun mudah, dalam keadaan senang maupun terpaksa, dan dalam keadaan kita dizalimi, diperintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dan kami membaiat Rasulullah, kata Ubadah bin Samit, tidak boleh mengganggu perkara kekuasaannya, tidak boleh mengganggu gugat kedudukan penguasa. Kalau dibahasakan dengan bahasa lainnya, tidak boleh mengkudeta penguasa. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Perhatikan kalimat apa?
kekafiran ya, nyata. Dua sifat, kafir dan nyata. Bukan kafir yang diperselisihkan, bukan kafir yang silam pendapat para ulama di dalamnya. Kekafiran yang nyata. Ya. Indakum fihi, kalian mempunyai argumen di dalam kekafiran tersebut. Ini menunjukkan butuh dalil yang secara pasti menunjukkan kekafirannya. Ya. Kalian mempunyai argumen. Tidak ada yang bisa menimbang seperti ini kecuali alim ulama saja. Nah, dan ketaatan kepada penguasa kadang datang dalam bentuk wajibnya menjaga kalimat di bawah penguasa tersebut. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataakum amrukum jami' yuridu an yashaqqa asal muslimin fadribul unuqal akhir minhuma." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang datang kepada kalian sedangkan kalian sedang berkumpul di atas satu perkara, sedang dipimpin oleh seorang pemimpin, orang yang datang ini ingin memecah belah kalian, maka perintah Nabi, penggal leher orang yang terakhir datang ini. Kainan mangkan, siapapun dia, penggal leher. Sebab ini ingin merusak kesatuan kaum muslimin. Ya. Dan termasuk muskil yang paling besar. Ya. Umumnya orang-orang yang melakukan aksi-aksi terorisme ini, peledakan-peledakan ini orang-orang yang melihat kafirnya penguasa. Tidak wajibnya taat kepada penguasa. Tidak wajibnya taat kepada penguasa. Ya. Sehingga ya, di dalam hal ini pun ya, mereka bebas untuk melakukan. Ya, bahkan boleh saja menjadi target mereka kepada aparatur pemerintahan. Sebab ini sudah terjadi. Ya. Di beberapa tempat. Jelas? Maka ini diantara sumber jauh dari ulama, membangkang kepada penguasa, ini sumber kejelekan bagi umat secara umum dan pemicu munculnya perbuatan-perbuatan terorisme. Karena itu Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala, beliau berkata, iya, kata beliau, dua golongan dari umat, apabila umat menghormati dua golongan ini, maka Allah akan memperbaiki dunia mereka dan akan memperbaiki akhirat mereka. Kapan mereka merendahkan dua golongan ini, maka Allah akan merusak dunia mereka dan akan merusak akhirat mereka. Yaitu al-ulama wal umara. Kata beliau, ulama dan penguasa. Ulama dan penguasa. Ini dua golongan. Ya. Dua golongan di tengah umat yang merupakan tonggak tegaknya umat. Ya. Alim ulama wajib ditaati dalam segala perkara yang berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama. Pada hal-hal yang mereka menyampaikannya dengan dalil. Ya. Dan penguasa mereka ditaati dalam segala perkara yang ma'ruf. Sepanjang penguasa tidak memerintah dalam maksiat, kita wajib mendengar dan taat. Adapun memerintah kepada maksiat, tidak boleh taat kepada siapapun dalam maksiat. Ya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Ya. Kemudian juga di antara sebab pokok munculnya aksi-aksi terorisme ini, ya, adanya hizbiyah terselubung. Ya. Ini saya harus menjelaskan ya, bagaimana trik-trik dan bagaimana tahapan-tahapan. Ya, kok bisa sampai meledakkan? Ya, ada tahapannya sehingga sampai ke sana. Ya. Ini harus dipahami tahapan-tahapan mereka. Ya. Dan ini bisa kita buktikan bagaimana pendidikan-pendidikan tokoh-tokoh mereka. Ya. Sebab orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan ini, mereka punya tokoh-tokoh. Tulisan-tulisan yang mereka merujuk ke sana. Ya, mungkin saya akan terangkan sebagian buku-buku yang sekarang mulai gencar diterjemahkan. Ya.
Kemarin tidak begitu gencar terjemahkan kemarin. Ya mungkin semangat mereka menerjemahkan karena rata-rata bukunya cuma di internet. Tapi sekarang mulai gencar diterjemah. Nah, mereka punya tokoh-tokoh, punya buku-buku rujukan, punya idola-idola dalam hal ini. Kalau kita lihat dari tokoh-tokoh mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka, ada fase-fase yang mereka lakukan, tahapan-tahapan, dan akhirnya orang yang mereka didik pasti melakukan peledakan. Fase pertama yang mereka lakukan, yang pertama yang mereka lakukan adalah membuat umat ini benci kepada penguasa. Itu yang pertama. Karena itu yang paling banyak digembar-gemborkan masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Ya. Berkaitan dengan pembahasan tagut, dianggap sebagai orang-orang yang telah berbuat segala jenis kerusakan. Ini celaan-celaan mereka, celaan tokoh-tokoh mereka, orang-orang ini kalau dikumpul itu akan menjadi kamus yang sangat besar sekali. Ya. Kamus yang sangat besar, kamus celaan mereka terhadap penguasa dan ulama. Ya. Dan kamusnya belum selesai, belum tamat, ya. Belum sampai ke huruf Z, masih tetap berlanjut. Dan ini ada di ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka. Ya. Dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan negara, menjual bangsa dan negara untuk kepentingan asing, penyebab malapetaka bagi rakyat. Ya. Sehingga kadang terjadi gempa Musami, pasti ya, ini gara-gara ya, yang duduk di atas ini terlalu banyak korupsi, terlalu begini dan begitu. Ya. Semuanya dikambing hitamkan penguasa. Ya. Ada masalah pasti penguasa dikambing hitamkan. Ini tidak adil dalam menilai. Tidak adil dalam menilai. Kalau ingin adil dalam menilai, diambil firman Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Ya. Jadi artinya apa? Kalau memang dianggap penguasanya zalim, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Sebab orang yang zalim tidak mungkin muncul kecuali di tengah orang-orang yang zalim. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang zalim itu sebagian dari mereka memimpin sebagian yang lain karena perbuatan mereka. Ya. Karena itu kalau ingin mengadakan perbaikan, jalurnya jelas. Tidak usah sibuk. Ya. Si penguasa ini berbuat itu. Sibuk saja mengadakan perbaikan dan dakwah kepada masyarakat. Tercipta masyarakat yang baik, dengan sendirinya pasti akan keluar pemimpin yang baik. Ya. Tanamkan tauhid pada diri setiap manusia, dengan sendirinya akan tegak negara Islam di atas muka bumi ini. Itu pasti. Nabi SAW ketika berada di Mekah, beliau nggak sibuk dengan bersiku-sikuan dengan pembesar Quraisy, ya. Atau main tikus-tikusan mencari kedudukan, tidak. Bahkan ditawari kepada beliau kekuasaan, beliau tidak ambil. Ya. Nabi SAW menanamkan tauhid, menanamkan akidah kepada kaum muslimin. Perhatikan buah dari akidah yang baik ini, menanamkan dakwah dengan sendirinya, berdiri untuk beliau negara Islam di kota Madinah. Ya. Buah dari dakwah. Buah dari dakwah. Ya. Karena itulah jalan untuk perbaikan itu jelas jalannya. Jalannya jelas. Cuma sekarang ini kaum muslimin banyak yang malas belajar, banyak yang malas berdakwah di jalan Allah. Ada yang kegiatannya ya kita peran-peran saja, ya. Kita kegiatannya peran-peran saja. Ada yang mengarah bahwa jalur perbaikan enggak, pertumpahan darah enggak cocok. Ya kita harus memegang kursi-kursi kekuasaan supaya kita bisa mengadakan perbaikan. Ya. Akhirnya sibuk sana sini, main tikus-tikusan, ya. Dan tidak terlihat perbaikan. Tidak terlihat perbaikan. Ini jalan yang keliru.
jalan yang keliru dalam mengadakan perbaikan. Ya, karena itu tidak usah takut ya, terhadap salafin. Salafin itu tidak pernah cari kursi. Ya. Tidak pernah cari kursi. Tidak perlu takut. Ya. Mereka adalah orang-orang yang hanya ingin menanamkan agama itu pada setiap muslim. Ya. Supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar dan murni dan melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ini harusnya dipahami dan ditekankan. Ya. Jadi perbuatan mereka ini sedikit-sedikit ada perkara penguasa yang kami hitamkan. Ini adalah sikap agar supaya mereka menanamkan kebencian kepada umat, kepada penguasanya. Kalau umat sudah benci kepada penguasa, ya sudah, berarti umat itu adalah umat yang jelek sudah. Ya. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadits Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaikum wa yusalluna 'alaikum wa shiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunakum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah siapa yang kalian cinta dan mereka juga cinta kepada kalian. Ya. Mereka mendoakan kebaikan untuk kalian dan juga mendoakan kebaikan untuk, dan kalian juga mendoakan kebaikan untuk. Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah siapa yang kalian benci dan mereka juga benci kepada kalian. Ya. Kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Ya. Jadi kalau sudah seperti ini keadaannya, ditanamkan umat untuk benci kepada penguasa, sudah berarti semuanya adalah umat yang jelek. Itu akibatnya. Nah, jadi ini misi yang sangat harus diketahui bahwa ini misi bagi mereka. Ya, karena itu gencar. Mereka mengangkat kejelekan-kejelekan penguasa. Seakan-akan penguasa itu tidak pernah berbuat kecuali kejelekan. Mereka tidak pernah ingat bahwa penguasa membangun jalanan, mereka bisa jalan. Ya. Mereka pakai listrik. Ya. Kalau dihitung-hitung kebaikan penguasa banyak kebaikannya. Mereka menikmatinya. Mereka menikmatinya. Tapi ya dasar ya pikirannya hanya sekedar menyudutkan kepada kesalahan, tidak pernah mencatat kebaikan apapun untuk orang lain. Jelas ya? Kalau sudah sampai ke target ini, umat sudah benci kepada penguasa. Ini sudah mulai tahapan pertama. Mereka sudah pegang satu tahapan. Ya. Mereka sudah pegang satu tahapan. Dan menanamkan kebencian kepada penguasa ini misi banyak golongan-golongan yang menyimpang pada masa yang telah lalu. Perhatikan kaum Khawarij. Ya. Awal kali mereka menampilkan gerakannya adalah membangkang kepada penguasa. Itu awal kali yang nampak. Mereka membangkang kepada Utsman bin Affan, bahkan mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Mereka membangkang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini dasar yang mereka angkat. Jangan tertipu dengan bahasa-bahasa yang memukau. Ya. Seperti mungkin tadi yang bertanya menyebutkan dengan bahasa. Sebab sekarang orang pandai berbahasa. Ya. Pandai berbahasa. Dia salah pun ya masih bisa dia berbicara. Ya. Masih bisa berbicara. Sekarang ini banyak pewaris gaya Firaun. Ya. Maafin ya. Ya saya ingin cerita salah satu uslubnya Firaun supaya mengerti bagaimana orang-orang yang jelek berdalil. Firaun ini awal kali dia ditantang oleh Nabi Musa, dia menantang Nabi Musa. Ya. Sudah kalau begitu, jadikan untuk kami tempat antara saya dan kamu berjumpa, kita akan adu kekuatan di situ. Kata Nabi Musa, perjanjian kita adalah hari perjumpaan, hari keramaian, seluruh manusia berkumpul di situ di waktu duha. Ya. Sudah didatangkan. Firaun mengumpulkan tukang sihir. Ya. Diiming-iming dengan janji yang berat. Ya. Oleh Firaun. Begitu tukang sihirnya melempar. Ya. Kejadiannya dimaklumi ya. Melempar, tongkat-tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa diperintah oleh Allah melempar tongkatnya, dilalap seluruh sihir itu. Asalnya cuma tali. Nabi Musa disihir matanya dengan orang-orang itu sehingga menjadi ular. Tapi mereka begitu melihat tongkat Nabi Musa betul-betul ular. Ya. Ini enggak ada dalam ilmu sihir mereka. Ya. Ini adalah mukjizat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka langsung sadar ya, bahwa ini betul-betul Nabi Musa seorang rasul. Ya.
seorang Rasul, maka mereka bersyukur sujud, beriman kepada Allah. Ini kira-kira kalau seperti ini Fir'aun harusnya apa? Sudah kalah atau belum? Ini kalah total. Tapi perhatikan, Fir'aun masih bisa berbicara. Apa dia katakan? Sungguh Nabi Musa ini adalah pembesar kalian yang mengajari kalian sihir. Ya, perhatikan. Ya, ini uslub Fir'aun. Dan ini uslub masih ada seperti ini. Ya, uslub yang kalau dia aja debat, dia aja bicara sudah nggak ada dalilnya, dia masih bisa bicara. Ya, masih mengambil kalimat salahnya, yang penting bisa lari aja. Ya. Itu satu uslub. Ada lagi yang punya uslub lain. Ya, uslub lain. Dia pakai metode lain. Metodenya adalah apa? Kambing walaupun terbang. Ya. Metode kambing walaupun terbang. Ini mungkin belum begitu paham ya. Itu permisalan di kalangan orang Arab. Ya, ada kisah dua orang, dia berdebat, melihat sesuatu hitam di kejauhan. Yang pertama berkata, itu burung gagak. Yang satunya berkata, enggak, itu anak kambing. Ya, anak kambing hitam. Tidak, itu burung gagak. Yang satunya berkata, tidak, itu anak kambing. Bertengkar, ayo kita mendekat. Kita lihat siapa yang benar. Jalan mereka berdua, begitu mendekat, ternyata bayangan hitam ini terbang. Ya, yang berkata burung gagak menoleh kepada temannya. Apa yang saya bilang kan? Burung gagak kan? Katanya temannya ini, tidak, itu kambing walaupun terbang. Ya. Kambing walaupun terbang. Jadi ada yang seperti itu, sudah nggak ada punya hujah, tapi namanya keras kepala. Ya. Tetap saja. Makin seperti yang letak masyakil. Ya. Maka yang ingin saya tekankan di sini bahwa di antara uslub yang dipakai oleh sekelompok manusia di manhaj terselubung ini, ya, saya katakan terselubung sebab mereka di publik bicaranya, ya, apa? Itu adalah perbuatan yang kami tidak setuju. Ya. Perbuatan yang kami tidak setuju. Kami tidak setujui, tapi disebut mereka mujahidin, ya. Didoakan, disolati. Nah, ini adalah hal yang harusnya menjadi ibrah bagi kita semua. Seorang yang kalau jujur di atas kebenaran, tidak boleh dia berwarna-warni. Tidak boleh dia berwarna-warni. Ya. Terselubung itu tidak ada yang bagus, terselubung. Ya, karena itu dari ciri pokok dakwah salafiyah semuanya jelas. Ya. Semuanya jelas. Nabi Musa ketika ditantang oleh Firaun, dia tidak berkata, ya nanti kamu datang ke rumah saya. Tidak. Ya. Kita bertemu di lapangan tempat berkumpul manusia. Bukan di waktu malam, di waktu duha. Ya. Di waktu duha. Sebab al-haq sifatnya seperti itu. Tidak ada yang terselubung. Jelas ya? Kemudian, ini tahapan yang pertama. Mereka membuat umat benci kepada penguasa. Ya. Membuat benci kepada penguasa. Ini ada ucapan tokoh-tokoh mereka ya. Bagaimana yang sekarang dijadikan idola. Saya tidak ingin memperpanjang pembahasan. Saya hanya ingin berikan pokok-pokok masalahnya. Kemudian hal yang kedua yang mereka lakukan setelah membuat umat benci kepada penguasa, langkah yang kedua membuat umat benci kepada ulama. Membuat umat benci kepada ulama. Maka ulama pun mulai dijatuhkan. Seakan-akan tidak ada harganya. Dikatakan bahwa mereka ini ulama haid dan nifas saja. Hukum-hukum haid dan nifas sangat hafal, sangat hebat. Ya, tapi yang lainnya nggak paham. Ya. Ada yang mensifatkan ulama besar tidak? Ya. Dikatakan ini ulama kerjaannya hanya menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan saja. Ya. Menentukan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Ini ada ucapan-ucapan mereka secara terkasetkan maupun tertulis. Ya. Jelas? Dan itu adalah tokoh-tokoh yang mereka jadikan sebagai rujukan. Nah, kemudian fase yang ketiga, kalau sudah sampai ke tahap ini, ya, di mana umat sudah jauh dari benci kepada penguasa, jauh dari ulama, mereka masuk ke tahapan yang ketiga. Dan ini termasuk haji pamungkas mereka. Tahapan yang ketiga menjatuhkan hukum kafir.
menjadikan vonis kafir terhadap individu atau pihak tertentu. Nah, ya. Sekarang orang Khawarij, ya. Orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kenapa dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena mereka memandang Ali bin Abi Thalib ini kafir. Dia pandang Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Orang yang kafir. Ya. Kira-kira ada yang membenarkan Ali bin Abi Thalib dibunuh? Ya. Tentunya tidak ada yang membenarkan dari umat Islam. Semuanya orang paham siapa Ali bin Abi Thalib, keutamaannya, fadilahnya, salah seorang yang dijamin masuk surga. Ya. Maka membunuh beliau itu ada titik kesalahan, apapun alasannya yang orang membunuhnya. Jelas? Ini orang-orang Khawarij yang membunuhnya. Yang membunuhnya itu bernama Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim. Dia menganggap bahwa membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah ibadah yang sangat mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya. Tahu Abdurrahman bin Muljim ini? Ketika akan dikisah. Ya. Dia sekarang membunuh seorang pemimpin. Itu artinya membuat kerusakan umum di tengah manusia. Maka hukum di dalam Islam untuk orang yang seperti ini, ya, apakah dia disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang? Ya. Dan ada diterangkan di kisah Uraniyin ketika mereka membunuh, ya, mereka datang kepada Rasulullah, ya, kemudian pura-pura masuk Islam, ya, lalu mereka diberi minum dengan air susu onta. Maka setelah agak jauh dari Madinah, pengembala Rasulullah dibunuh oleh mereka. Ontanya dibawa lari pergi. Ya. Maka Nabi perintah supaya mengejar mereka. Ini orang-orang yang setelah tangkap semuanya dipotong tangan dan kakinya. Ya, dijemur di atas padang pasir yang sangat panas. Ya, ini hukum pelajaran. Kalau hukum ini diterapkan, tidak ada yang berani berbuat seperti itu. Ya. Jelas? Maka ketika Abdurrahman bin Muljim ini akan dikisas, ia dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan. Tidak ada yang dikatakan takut, bergeming. Tidak ada. Ya. Nampak di wajahnya, lisannya penuh dengan zikir. Abdurrahman bin Muljim. Penuh dengan zikir. Mulailah Abdullah bin Ja'far memotong kedua tangannya. Abdullah bin Ja'far dari keluarga Ali bin Abi Thalib menuntut darahnya. Ia mengkisasnya. Dipotong kedua tangannya. Sama sekali tidak ada rintihan dari lisannya. Ya. Yang ada hanyalah zikir dan membaca Al-Quran. Ya. Zikir membaca Al-Quran. Setelah itu dipotong kedua kakinya. Tidak ada rintihan sama sekali. Kemudian diambil paku yang membara, ditusuk kedua matanya. Sama sekali tidak ada rintihan. Kemudian ditarik lisannya. Ya, tapi perhatikan ini Abdullah bin Ja'far tidak bergeming. Sebab dia tahu ini adalah hukum Islam yang harus diterapkan. Ya. Dikeluarkan lisannya untuk dipotong. Baru kelihatan dia agak risau. Ketika ditanyakan kenapa kamu risau? Katanya saya khawatir menghadap kepada Allah dalam keadaan lisan saya tidak berzikir. Bukan karena takut. Takut. Ya. Sekarang kira-kira siapa yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Muljim ini benar perbuatannya? Hah? Tidak ada yang mengatakan itu benar. Maka harusnya ini menjadi pelajaran. Ya. Jangan baru melihat orang dieksekusi, wah matinya tersenyum. Ya. Burung gagak terbang di atas sana sini. Ya. Oh ini tanda mati yang baik. Tanda mati yang baik. Ya. Hal-hal yang seperti ini bukan ukuran sebuah kebenaran. Andai kata itu benar terjadi. Andai kata itu benar terjadi. Saya nggak tahu. Biasanya kalau burung gagak terbang itu ada bangkai biasanya. Kok dijadikan sebagai karomah begitu? Nah, jelas ya. Jadi menjadi ukuran adalah perbuatan yang dilakukan, bukan amalan. Ya. Bukan amalannya. Ada orang yang berbuat maksiat, dia puas dengan maksiatnya, tenang hatinya. Apakah menjadi ukuran bahwa maksiatnya benar? Tidak. Yang menjadi ukuran timbangan syariat di dalam amalan tersebut. Ini manhajnya para sahabat. Karena itu mereka tidak bergeming melihat keteguhan orang ini. Sebab keteguhan yang seperti ini dimiliki oleh orang ini dan dimiliki oleh orang-orang kafir yang banyak. Mereka punya keteguhan-keteguhan seperti itu di dalam peperangan.
Dan itu tercatat di dalam sejarah dan semua orang memahaminya. Ya. Jelas? Maka ini cara mengukur dan menimbang. Jangan tertipu dengan hanya melihat keadaan, melihat ini, melihat penampilan. Ya. Melihat penampilan. Itu bukan sifat orang-orang yang melihat dengan ilmu. Ya. Melihat dengan ilmu agama. Baik. Maka vonis menjatuhkan kekafiran ini merupakan ya, senjata yang sangat kerap dipakai. Ini tahapan yang ketiga. Jadi kalau sudah dijatuhkan vonis kafir, ya sudah. Penguasanya noveltatif, ulamanya tidak ada harganya, orang-orang yang berhadapannya kafir, kira-kira apa yang dia lakukan? Ya. Silakan lakukan apa saja, mau melakukan peledakan, ini dan seterusnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan dikatakan seruan-seruannya tidak ada. Ya. Maaf ya, saya terpaksa membaca nas ucapan supaya diketahui. Ini Abbas As-Sisi menukil dari ustadznya Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia berkata sekarang ini kaum muslimin tidak mempunyai seorang imam pun, yakni tidak mempunyai seorang penguasa muslim. Maka sekarang mari kita lupakan segala sesuatu dan kita meninggalkan segala sesuatu di depan masalah yang terbesar, yaitu masalah pembebasan tanah Islam. Pembebasan tanah Islam. Ya. Ini dalam bukunya yang berjudul Qafilah Al-Ikhwanul Muslimin, jilid 1 halaman 290. Ya. Jelas ya? Kalau percaya rujuk sendiri. Ya. Baca di buku itu. Tokoh yang kedua, Syed Qutb. Ya. Dan ini yang paling banyak buku-bukunya dilariskan dan dimasyhurkan. Karena itulah, kalau ada yang berbicara tentang Syed Qutb, sudah mesti akan muncul orang-orang yang marah. Ya. Sebab Syed Qutb ini merupakan sumber mereka. Jelas kalau ada yang membicarakan, responnya sangat kuat sekali. Respon mereka sangat kuat terhadapnya. Karena itu tatkala guru kami Syekh Rabi' ya, membantah Syed Qutb dalam sejumlah buku, ya, beliau pun diserang sana sini dan dijadikan seakan-akan ya, menjadi target kebencian. Karena beliau hanya melakukan sebuah ketaatan, menjelaskan kesalahan-kesalahan Syed Qutb di dalam buku-bukunya. Ya. Syed Qutb di dalam bukunya, di beberapa buku ada beberapa ucapannya. Ya. Nah, terdapat di dalamnya bentuk pengkafiran. Bentuk pengkafiran. Di antara ucapannya ia berkata, manusia seluruhnya yang termasuk padanya mereka yang mendengung-dengungkan kalimat la ilaha illallah. Perhatikan ya. Ini diarahkan kepada siapa? Termasuk di dalamnya orang-orang yang mendengung-dengungkan kalimat la ilaha illallah pada telinga-telinga manusia di timur dan di barat bumi, tanpa kandungan dan tanpa realita. Kemudian setelah itu Syed Qutb berkata, mereka itu lebih berat dosanya dan lebih pedih siksaannya pada hari kiamat. Itu kebiasaannya orang-orang seperti ini memastikan siksaan, ya. Dia pastikan siksaan untuk pelaku dosa. Kemudian dia katakan karena mereka telah murtad dengan beribadah kepada manusia. Ya. Setelah nampak petunjuk terhadap mereka dan setelah mereka dulunya berada dalam agama Allah. Dia juga berkata, ini dalam kitabnya Fi Dilalil Quran, kalau tadi di jilid 2 halaman 1057. Ini cetakan yang masyhur, mereka suka paham. Saya merujuknya di atas cetakan ke-9 yang merupakan cetakan rujukan mereka yang sudah direvisi. Ya. Syed Qutb juga berkata, sungguhnya tidak ada di atas muka bumi ini, di atas permukaan bumi pada hari ini suatu negara Islam pun, dan tidak ada masyarakat Islam yang kaidah muamalatnya adalah syariat Islam dan fikih Islam. Jadi kalau sudah ada negara Islam, tidak lagi masyarakat Islam, apa lagi yang ada di atas muka bumi? Ya. Nah, mungkin ada yang tidak percaya di sini bahwa ya, Syed Qutb berpemikiran seperti itu. Kalau dia tidak percaya, silahkan dia tanya kepada Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Sebab Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Ulawiyat Al-Harakah Al-Islamiyah, dia telah menyebutkan kebenaran pemahaman takfiri berasal dari Syed Qutb. Ya. Jelas ya? Kalau tidak percaya silahkan tanya ke Yusuf Al-Qaradawi sebagai tambahannya. Ya. Dan ini banyak lagi saya catat, ya, hal-hal yang seperti ini. Ini sudah masuk ke dalam tahap takfir. Kalau sudah masuk ke dalam tahap takfir, tahapan berikutnya, tahapan yang keempat, ya, mendukung dan memuji aksi-aksi terorisme.
Bukan takfir saja. Kalau ada yang berbuat aksi pelaku terorisme pasti didukung dan dipuji. Didukung dan dipuji. Nah, ya. Sini ada beberapa surat Syed Qutb, ya, yang dia memfasilitasi atau menganjurkan pengiriman bom-bom, kemudian persenjataan, ya, dan mendukung aksi-aksi tersebut. Ya. Kemudian juga sini ada ucapan Abu Al-A'la Al-Maududi, ya, di dalam bukunya Al-Usus Akhlaqiyah lil Harakat Islamiyah, ya, dia berkata, terjemahannya begini: barangkali telah jelas bagi kalian dari tulisan-tulisan dan risalah-risalah kami bahwa tujuan utama kami yang paling terakhir, yang termaksud dari segala upaya kami yang sedang berjalan di atasnya, hanya untuk mengadakan penggulingan kepemimpinan. Ya. Dan maksud saya dengan hal tersebut bahwa sungguh yang sepantasnya untuk dicapai dan diraih dalam kehidupan manusia ini adalah mensucikan bumi dari najis-najis kepemimpinan dan kekuasaan orang-orang fasik dan fajir. Ya. Jelas? Itu dukungan. Ya. Maaf ini saya terpaksa sebutkan lagi satu orang. Ini tokoh idola Imam Samudra. Ya. Dia sebutkan di awal bukunya ucapan Salman Al-Lauda. Ya. Dianggap ucapan yang indah. Nah, sekarang bagaimana komentar Salman Al-Lauda? Nah, Salman Al-Lauda di akhir kasetnya yang berjudul Ala inna nasrallahi qarib, dia berkata, terjemahannya begini: tidak diragukan bahwa berangkat ke Afghanistan untuk berlatih adalah perkara yang bagus. Ya. Bagus kapan ini? Pada saat perang dulu? Tidak. Artinya perkara yang bagus pada segala keadaan. Ya. Pada segala keadaan. Adapun berangkat untuk berjihad, maka tidak pantas seorang manusia untuk berangkat kecuali dengan izin orang tuanya. Kalau ia tidak diizinkan, maka tidak boleh berangkat. Ya, perhatikan ya, tidak boleh berangkat jihad kecuali dengan izin apa? Orang tua. Dia cuma mensyaratkan izin orang tua. Tidak ada syarat izin kepada penguasa. Sebab memang penguasa tidak dianggap sama dia. Ya, tidak dianggap. Ini uslub-uslub mereka di dalam, ya, menanamkan di tulisan dan di ceramah. Ya. Maka apabila terjadi peledakan-peledakan, aksi-aksi penghancuran, itu wajar sebab mereka sudah terbina dengan hal-hal yang seperti ini. Dan tokoh-tokohnya mengarahkan, punya target-target tertentu. Ya. Kemudian di antara sebab, selesai sudah ya, masalah hizbiyah terselubung. Sebab berikutnya, di antara sebab munculnya terorisme ini, tersebarnya buku-buku yang memuat ideologi terorisme. Ya. Ini apalagi dengan luasnya sekarang ini perkembangan, apalagi adanya fasilitas internet, ya, yang seorang bisa mendapatkan data apa saja dalam waktu ringkas dan cepat. Ya. Akhirnya buku-buku yang tadinya belum pernah sampai, ya, ke tengah orang-orang yang baik bisa sampai juga dengan perantara internet ini. Nah, bisa diambil gratis, download besar-besaran, ada semuanya di internet. Ya. Dan menjadi masalah ini buku-buku mulai diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada pihak-pihak yang berusaha menerjemahkannya. Ini harus diwaspadai, nggak boleh didiamkan. Iya, nggak boleh didiamkan. Nah, sudah terlihat buku-buku Abu Muhammad Al-Maqdasi diterjemahkan. Ini Abu Muhammad Al-Maqdasi, ya, Abu Muhammad Al-Maqdasi As-Suri. Ya. Orang ini adalah orang yang mempunyai pemahaman takfiri. Ya. Pemahaman takfiri. Orang-orang takfiri biasanya begitu. Kalau ditegur kesalahannya, dia akan menuduh ahli sunnah sebagai apa? Sebagai murji'ah. Ya, ini mungkin penjelasan untuk saudara kita tadi yang bertanya, kenapa mereka menamakan salafiyun sebagai apa? Sebagai murji'ah. Sebab dasarnya begini. Kalau mereka mengatakan orang-orang takfiri, ya, berhukum dengan selain hukum Allah, kafir secara mutlak. Jelas? Kafir secara mutlak. Ditegur oleh ahli sunnah bahwa itu tidak benar. Apa yang kalian sampaikan itu tidak benar. Kalimat kufur, ya, dalam pengertian syariat kita belum tentu bermakna kafir keluar dari Islam. Belum tentu bermakna kafir keluar dari apa? Dari Islam. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut.
Ya. Kita membantah dengan ilmiah. Kita beri contoh hadis. Ya, para ulama kita memberi contoh hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Qitalul muslimi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Kafir apa di sini? Keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Ya. Bukan keluar dari Islam. Sebab Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang orang yang membunuh saudaranya, orang yang membunuh orang lain. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, "Faman ufiya min akhihi syai'un." Siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu, perhatikan, masih disebut saudara. Nanti kata kafir, tidak mungkin disebut saudara. Ya. Jelas? Dan ketika Allah sebutkan dua kaum mukminin yang bertikai berperang di surah Al-Hujurat, Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina fatatalu." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin yang berperang. Ya. Dan kaum mukminin yang berperang. Berarti kalau berperang salah satunya ada yang salah. Itu melakukan dosa namanya, kan begitu? Ya. Tapi semuanya masih disebut apa? Disebut mukmin. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis Abi Bakar riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Apabila dua orang muslim berjumpa dengan kedua pedangnya, maka yang dibunuh dan membunuh keduanya dalam neraka. Diancam dengan neraka, tapi masih disebut apabila dua orang muslim. Apabila dua orang muslim. Maka ini kaidah dari Al-Quran. Ada kafir digunakan bukan menunjukkan dia keluar dari Islam, tapi menunjukkan besarnya dosa karena perbuatannya. Makanya disebut dengan kata apa? Kufur, tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Ada dosa diancam dengan neraka, tapi belum tentu dia masuk neraka. Belum tentu dia masuk neraka. Seperti dalam hadis ini, yang membunuh dan dibunuh keduanya dalam apa? Dalam neraka. Ya. Maka ahli sunnah berdalilkan dengan dalil yang jelas. Ya. Dalam masalah ini. Ketika kita masuk dalam pembahasan berhukum dengan selain hukum Allah, ya. Ulama ahli sunnah merinci pembahasan sesuai dengan kaidah syariat. Ya. Mereka katakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dirinci keadaannya. Kalau yang berhukum dengan selain hukum Allah, mereka meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik, ya, lebih afdal, ya, atau sama dengan hukum Allah, maka ini kafir menurut kesepakatan ahli sunnah. Jelas kalau diyakini sama, lebih baik, ya, lebih afdal, maka itu kafir menurut kesepakatan ahli sunnah. Jelas sampai sini? Ya. Demikian pula bagi siapa yang mengganti syariat. Tadinya hukum Islam yang berjalan, kemudian dia ganti dengan hukum selain hukum Allah. Ya. Maka penggantian hukum ini dihukumi oleh para ulama sebagai bentuk kekufuran. Sebab tidak mungkin dia menggantinya kecuali ada bentuk penghalalan di dalam dirinya. Ya. Jelas? Tapi ada keadaan yang mereka sebutkan. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia tahu bahwa hukum Allah yang paling afdal. Ya. Tapi dia tetap berhukum dengannya. Ini tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Dan kadang ada yang terpaksa. Namanya orang yang terpaksa, bab udzur terbuka untuknya. Terbuka untuknya. Jelas sampai sini? Jadi ini masalah yang didengungkan ahli sunnah merinci sesuai dengan kaidah. Ya. Tatkala mereka merinci dan membantah, jangan kalian mengkafirkan semudah itu. Mereka balik menuduh kepada ahli sunnah, kalian ahli sunnah murjiah. Apa artinya murjiah? Murjiah itu adalah orang yang tidak memandang dosa membahayakan keimanan. Itu murjiah. Ya, kalau dia berbuat dosa apapun, keimanannya tetap syah. Ya. Mereka menuduh ahli sunnah seperti ini. Jelas ya? Nah, ya, kalau mau berkata mengatakan murjiah, sebenarnya mengatakan murjiah mereka sendiri. Ya. Jadi mereka sebenarnya takfir sekaligus murjiah. Saya beri contoh tadi bagaimana? Ya. Sebagian dari sebagaimana Imam Samudra mengatakan bahwa Muslim menyikapi Muslim yang terbunuh itu karena hal yang tidak terduga di luar perhitungan. Ini namanya dia menggambarkan darah seorang Muslim. Jadi membunuh ini tidak membahayakan keimanan, begitu? Tidak membahayakan keimanan. Ini kan pikiran murjiah. Ya, pemikiran murjiah. Kalau begitu, sebenarnya pemikiran murjiah itu siapa? Ya. Hakikat masalah sebenarnya, masalah itu harus dirinci sesuai dengan tuntunan dan dalil-dalil. Nah, sekarang mulai muncul buku-buku. Dan buku Abu Muhammad Al-Maqdisi ini termasuk buku yang sangat berbahaya. Iya. Buku yang sangat berbahaya. Sebab orang ini, ya,
Selain dari dia mengambil pemahamannya dari tokoh-tokohnya, dia berusaha memasukkan, mencari kalimat-kalimat dari ulama ahli sunnah di masa ini. Dia pelintir kalimat-kalimat, dia potong, dia masukkan ke dalam bukunya, dia jadikan sebagai dalil. Ya. Karena itu kadang disebut berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berkata Syekh Fulan, Syekh Fulan. Ya. Jelas? Ya. Ini buku-buku yang sangat berbahaya. Sekedar untuk menunjukkan bagaimana pemikiran Abu Muhammad Al-Maqdisi ini, dia menulis buku. Yang buku ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Ya, saya pernah lihat di sebuah pustaka, saya nggak beli. Ya, saya lihat buku tersebut, ya, dicetak oleh Pustaka Jazirah, dan pustaka itu pula yang mencetak buku Imam Samudra. Ya, ia menulis tentang mengkritik Saudi Arabia. Mengkritik Saudi Arabia. Ya. Sebenarnya mengkritik boleh-boleh saja. Ya. Saudi Arabia juga, ya, tidak dikatakan bersih dari kesalahan. Semuanya pasti ada kesalahan, kan begitu. Ya. Tapi kalau kita mengambil sudut ukur saja, Saudi Arabia menerapkan hukum Islam. Ya. Di antara negara-negara Islam yang ada, yang paling baik menerapkan hukum Islam di peradilannya, ya, dan di seluruh tatanan kenegaraannya adalah Saudi Arabia. Saudi Arabia saja dikritik oleh Muhammad Al-Maqdisi. Kira-kira yang lainnya bagaimana? Ya. Kira-kira yang lainnya bagaimana? Ini bentuk pemikiran, sekedar gambaran. Maka di sini ada beberapa buku yang hendaknya, ya, perlu diketahui bahayanya. Pertama, buku-buku Syekh Qutb. Ya. Dan ini laris diterjemahkan. Saya nggak tahu sudah. Mungkin buku-buku Syekh Qutb mungkin ada semuanya diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ya. Demikian pula buku-buku Abdul A'la Al-Maududi, buku-buku Hasan Al-Banna, buku-buku Sayyid Hawa At-Tilmisani, Hasan At-Turabi, Ahmad Muhammad Ar-Rashid. Ini Ahmad Muhammad Ar-Rashid kelihatannya nama haraki, ya, bukan nama aslinya. Ya. Buku-buku Muhammad Qutb, buku-buku Abu Qatadah Al-Filistini, buku-buku Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ini dua orang ini, dua-duanya punya situs di internet. Lengkap semua bukunya ada di situ. Ya. Silahkan download gratis. Buku-buku karya Syekh dan Selebaran Muhammad Surur, ya, Salman Al-Auda, Safar Hawali, Aid Al-Qarni, Nasir Umar. Ini mengandung pemahaman-pemahaman tersebut. Ya. Nasir Al-Ulwan. Ya. Sini ada yang di Solo ini ada mencetak, ya, buku Nasir Al-Ulwan Nawaqidul Islam. Kalau ingin melihat bentuk-bentuk pemikiran takfiri, coba baca buku itu. Tidak ada yang mengajarkan buku tersebut kecuali orang-orang yang punya pemahaman takfiri. Nah, demikian pula buku yang diterjemah, ya, yang asal buku itu adalah buku Abu Muhammad Al-Baghdadi membantah, ya, sebagian orang yang dia anggap sebagai murji'ah dalam masalah pengkafiran. Ini diterjemah dalam bahasa Indonesia dengan judul Salah Kaprah Salafi. Ya. Salah Kaprah Salafi. Apa itu? Membongkar syubhat-syubhat seputar murji'ah masa kini. Ya. Membongkar syubhat-syubhat seputar murji'ah masa kini itu judul aslinya. Ya. Judul aslinya. Tapi karena si penerbit atau si penerjemah, ya, si penerbit atau si penerjemah dan si penerjemahnya juga harus diketahui namanya Aman Abdurrahman. Ya, orang ini kemarin tersangkut dengan kasus bom Marriott pertama dan sudah bebas dari penjara barusan. Ya. Dan ini juga yang disayangkan. Orang-orang yang seperti ini dibiarkan menulis dalam penjara, menerjemah. Ya. Imam Samudra di penjara, dalam penjara dia menulis bukunya Aku Melawan Teroris. Ya. Aku Melawan Teroris. Ya, saya sempat kemarin menyinggung tentang pelaksanaan eksekusi. Kenapa terlalu lama dilaksanakan? Saya singgung dan saya sampaikan kepada sebagian ulama besar di Saudi Arabia. Ya, beliau berkata harusnya tidak seperti itu. Ya, eksekusi harusnya dipercepat. Ya, dipercepat. Sebab itu hukum. Kalau tidak, maka akan banyak kejelekan yang terjadi. Terbukti memang setelah, ya, berjalan, ya, terbuka berbagai bentuk kejelekan. Maka ini semuanya adalah gambaran-gambaran dan pertimbangan-pertimbangan. Ya. Sebagian bentuk-bentuk. Dan di sini ada satu masalah pokok yang sebenarnya ini hal yang termasuk yang paling penting yang harus kita ingatkan. Bahwa di antara akar pemahaman penyimpangan yang melandasi munculnya terorisme dengan nama Islam ini, itu karena adanya pemahaman Khawarij. Pemahaman apa? Khawarij. Khawarij ini
kelompok, ya, yang bibitnya sudah mulai ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan ketika beliau membagi sedekah. Datang orang berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah kamu. Perhatiannya, bagaimana kelancangan orang-orang Khawarij. Wahai Nabi Muhammad, berbuat adillah kamu. Kata Nabi, kalau saya tidak berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Maka Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat Khalid bin Walid berkata, ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang ini. Kata Nabi SAW, ya, tidak. Kemudian beliau katakan akan keluar, ya, dari jenis orang ini nanti di belakangnya orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Hanya bacaan tidak pernah turun ke hati, ya. Tidak mereka pahami, tidak punya fikih terhadap apa yang mereka baca. Itu maksudnya. Yamruquna minad din karena yamruqu sahmu minal qawmiyah. Mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya apa? Seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Iya. Ini kaum Khawarij Nabi kabarkan. Dan disebutkan dalam hadits Abi Umamah, Nabi mensifatkan kaum Khawarij sebagai kilabu ahli nar, anjing-anjing penduduk neraka. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa orang-orang Khawarij syarru qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai yang terbunuh di bawah kolong bumi, ya, di bawah kolong langit, ya. Dan kaum muslimin yang dibunuh oleh orang Khawarij itu adalah sebaik-baik mayat yang ada di bawah kolong bumi, ya. Nabi memuji orang yang memerangi mereka. Kata beliau, lain adrakannahum, lain udrikannahum, la aqtulannakum qatla 'ad. Andai kata saya menemui mereka, saya akan perangi mereka seperti dibunuhnya, dibinasakannya kaum 'Ad. Ya. Ini sabda Rasulullah. Dan ini diajukan kepada penguasa. Karena itu para ulama seperti Imam Nawawi dan selainnya ketika menyebutkan hadits-hadits tentang Khawarij dan perintah membunuhnya, Imam Nawawi menyebutkan terdapat di dalamnya keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebab beliau memerangi kaum Khawarij. Beliau memerangi kaum Khawarij. Iya. Dan kaum Khawarij ini adalah muskilah dari masa ke masa. Iya. Pemahaman mereka ada. Membangkang kepada penguasa, memberontak kepada penguasa, itu adalah ciri mereka. Ya. Dan harus diketahui, ya, bukan maksud memberontak di sini keluar secara fisik langsung mengadakan kudeta, tidak. Khawarij itu dua macam. Dan dua-duanya ada di masa ini. Ya. Ada Khawarij yang memang Khawarij getol yang langsung memerangi, membunuhi, ya, menawan. Ini ada. Ya. Dan masih ada sampai sekarang. Dan mereka bersembunyi di gunung-gunung di Aljazair. Ya. Kadang turun, ya, menawan, bahkan kaum muslimin ditawan oleh mereka, dijadikan budak. Nah, dan praktik Khawarij yang paling banyak di masa ini adalah Khawarij yang disebut dengan nama Al-Qa'adiyah. Dia tidak pergi berperang memang. Dia tidak melakukan kudeta. Tapi lisannya menghujat penguasa dan menganjurkan orang untuk melakukan kudeta kepada penguasa. Ya. Dan ini Khawarij yang paling banyak. Khawarij yang paling banyak di masa ini. Jelas ya? Tulisan-tulisan menganjurkan, mengajak, ya, mengajak, ya, untuk melakukan hal tersebut. Maka ini adalah bahaya yang hendaknya dihindari. Di antara ciri pemahaman Khawarij, mereka melakukan mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Di antara ciri kaum Khawarij pula, ya, mereka mengkafirkan secara mutlak orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, di antara ciri lain mereka juga, mereka membolehkan membunuh aparat pemerintahan. Iya. Dan ini ada dari masa ke masa. Dan ada ciri-ciri yang lainnya, sifat-sifat yang lainnya. Itu di antara dasar-dasar pemikiran mereka. Iya. Kadang sebagian dari kaum muslimin ada yang melihat, ini orang Masya Allah rajin ke masjid, ya, sangat giat beribadah, orangnya pendiam, ya, banyak berzikir, tertipu dengan hal tersebut. Saya sudah berikan tadi beberapa contoh kasus bagaimana orang-orang Khawarij itu. Ya. Bagaimana orang-orang Khawarij tersebut. Dan Nabi SAW sudah menyebutkan tentang Khawarij, kalian akan menemui
Sekelompok kaum, salat kalian hinakan di depan salat mereka. Puasa kalian hinakan di depan puasa mereka. Ya. Dan terbukti setelah itu ketika Khawarij muncul, Ibnu Abbas mendatangi mereka di kampung mereka. Ya Hura, terlihat orang-orang yang sangat hitam jidatnya. Garis-garis hitam di pipinya karena banyaknya mereka menangis. Ya. Kemudian benjolan-benjolan di tangan dan lututnya karena banyaknya mereka sujud. Banyaknya mereka berlutut sujud. Ya. Itu ibadah mereka. Kalian hinakan ibadah kalian wahai sahabat di depan ibadah mereka. Tapi Nabi berkata apa? Yamruquna minad din. Mereka keluar dari agama. Sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Maka ini sebagian dari sifat Khawarij. Ya. Dan sebenarnya ini perlu muhadhar khusus ya, tentang pentingnya kita memberikan identifikasi kaum Khawarij secara lengkap. Ya, supaya diketahui seluk-beluk mereka, liku-likunya, dan bagaimana trik-trik mereka dalam mendekatkan pemahaman mereka kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya di waktu lain, waktu membatasi kita. Untuk sementara materi saya cukupkan sampai sini. Dan mungkin setelah asar bagaimana direncanakan akan ada tanya jawab. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.